Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang transformasi campuran. Dengan saya, Afni Maulita, NIM 002, Pendidikan Matematika 2019 UNESA. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama menentukan koordinat titik hasil transformasi campuran, dan yang kedua menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan transformasi campuran. Nah, oke. Apa sih itu transformasi campuran? Nah, jadi suatu titik bisa saja ditransformasi oleh beberapa operasi. Misalnya, suatu titik ditranslasikan, kemudian dirotasikan. Tentunya operasi ini harus dilakukan satu persatu berdasarkan urutan dari operasinya. Nah, jadi kan, misalnya tadi ditranslasikan, kemudian dirotasikan. Maka, kan seperti ini. Titik P, E, Y itu ditranslasikan. Ditranslasikan menurut A, B, itu akan menghasilkan bayangan P aksen. Kemudian ini dirotasikan. Jadi kita dapat bayangan pertama dari P itu E, Y itu P aksen. Kemudian P aksen ini akan dirotasikan misal dengan titik acuan O 0,0 sebesar 270 derajat searah dengan arah jarum jam. Jadi O, min 270. Jadi bayangan akhir dari P, E, Y ini adalah P double aksen. Nah, kita masuk ke contoh. Jika ada suatu permasalahan seperti ini, sebuah titik berada pada posisi P 2,5. Titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian ditranslasikan menurut 1, min 4. Tentukan bayangan akhirnya. Nah, jadi yang pertama kita akan lihat seperti apa keadaan permasalahan ini di koordinat kartesius. Nah, jadi kita simulasi nanti di koordinat kartesius itu seperti apa keadaannya, keadaan titik P dan bayangan-bayangannya, sampai kita dapat bayangan akhirnya. Terus kita akan lihat juga seperti apa permasalahan ini kalau kita menggunakan rumusnya. Langsung menggunakan rumusnya. Jadi kita yang pertama koordinat kartesius, kita pasang titik P 2,5 seperti ini. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, seperti ini. Maka kita dapat bayangan titik P 2,5 adalah P aksen 5,2. Ini P aksen ini adalah bayangan titik P 2,5 setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian P aksen ini akan ditranslasikan menurut 1, min 4. 1, min 4 berarti 1 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. 1 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita dapat P double aksen 6, min 2. Nah, jadi bayangan akhir dari P 2,5 adalah P double aksen 6, min 2. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan ditranslasikan menurut 1, min 4. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumusnya itu sendiri, titik P 2,5 itu yang pertama kan dicerminkan terlebih dahulu terhadap garis Y sama dengan E. Maka kita dapat bayangan yang pertama P aksen 5,2 atau P aksen Y, X. Makanya kita dapat P aksennya itu 5,2. Kemudian tidak berhenti sampai situ karena setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu kemudian ditranslasikan menurut 1, min 4. Maka dari itu, P aksen ini akan ditranslasikan menurut 1, min 4. Kita akan dapat P double aksen dengan X-nya 5 plus 1 atau 5 plus A-nya 1, 2 plus min 4 atau Y plus B. Y-nya 2 plus B-nya min 4. Jadi kita dapat P double aksen 6, min 2. Jadi bayangan akhir dari P 2,5 adalah P double aksen 6,2. Setelah dicerminkan terlebih dahulu terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjut dengan translasi menurut 1, min 4. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua, jika diketahui sebuah titik P 3, min 2 dirotasi pada O, plus 90 derajat, kemudian didilatasi pada O, 2. Berapa koordinat P sekarang? Jadi seperti tadi kita akan lihat keadaannya di koordinat kartesius, kemudian kita akan lihat juga kalau langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Kita pasang P 3, min 2.
dirotasi pada O, plus 90. Jadi titik acuannya titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi akan membentuk sudut seperti ini dan didapat bayangannya adalah P aksen 2,3. Itu bayangan yang pertama. Tapi tidak berhenti sampai sini karena dilanjut dengan dilatasi terhadap titik acuan O 0,0 sebesar 2, K-nya 2 sebesar 2, jadi diperbesar skalanya 2. K-nya 2, jadi akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kita dapat P double aksennya adalah 4,6. Karena tadi kan kita dapat P aksennya, bayangan pertama dari P 3,2 itu kan 2,3. Karena diperbesar dengan skala 2 atau K-nya 2 terhadap titik O 0,0, jadi kita dapat P double aksennya 4,6 seperti ini. Kita lihat sekarang kalau masukkan ke dalam rumus seperti apa. Titik P 3,2 yang pertama itu dirotasikan terlebih dahulu terhadap titik acuan pusat 0,0 plus 90 berlawanan arah dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Kita dapat P aksen bayangan yang pertama 2,3 atau min Y, X P aksennya. Jadi kita dapat P aksen 2,3. Tidak berhenti sampai sini karena dilanjutkan dengan dilatasi O,2. Jadi 0,0 dengan skala atau K-nya 2, kita akan dapat P double aksen 2,2 atau E kali K, 3 kali 2, Y kali K. K-nya kan 2 tadi. Makanya kita dapat P double aksennya adalah 4,6. Jadi, koordinat P sekarang setelah dirotasikan pada O 0,0, plus 90 derajat, kemudian dilanjut dengan dilatasi O,2, itu adalah P double aksen 4,6. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian kalau sebuah titik berada pada posisi P 2,2, dirotasi pada O, plus 180, kemudian dilanjut translasi menurut 6,5. Tentukan bayangan akhirnya. Jadi kita pasang di koordinat kartesiusnya 2,2 seperti ini. Nah, dirotasi pada O, plus 180. Jadi titik acuannya 0,0 sebesar 180 derajat. Jadi akan membentuk sudut seperti ini dan kita akan peroleh bayangan P-nya itu adalah P aksen dengan koordinat min 2, min 2. Atau P aksen min E, min Y. Nah, karena dilanjut dengan ditranslasi menurut 6,5, berarti 6 ini dalam artian 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Jadi kita geser 6 satuan ke kanan. Nah, dan 5 satuan ke atas. Nah, jadi kita peroleh bayangan akhirnya P double aksen dengan koordinat 4,3. Jadi seperti apa kalau dalam rumusnya, kita masukkan dalam rumusnya langsung, titik P 2,2, terus dirotasikan terlebih dahulu terhadap O, plus 180 derajat. Dan, kita dapat P aksen, bayangan pertama P aksen min 2, min 2 atau min E, min Y kan di rumusnya. Kemudian tidak berhenti sampai sini karena dilanjut dengan translasi menurut 6,5. A, B berarti A-nya 6, B-nya 5. Maka P aksen ini setelah P aksen min 2, min 2 setelah kita translasi atau kita geser menurut 6,5 akan kita peroleh P double aksen min 2 plus 6 atau dalam artian X plus A, X-nya kan min 2, A-nya 6, jadi min 2 plus 6, Y plus B, Y-nya min 2, B-nya 5, jadi min 2 plus 5. Jadi kita peroleh bayangan akhirnya adalah P double aksen 4,3. Seperti itu. Jadi bayangan akhir dari P 2,2 setelah dirotasikan pada O, plus 180 yang kemudian dilanjutkan dengan translasi menurut 6,5 adalah P double aksen 4,3. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya tentang transformasi campuran. Jadi kita menyelesaikan
operasi pada transformasi geometri itu menurut urutannya. Seperti tadi, yang pertama dirotasikan dulu, baru ditranslasi, atau dicerminkan dulu, lalu dirotasi, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.